Di dalam video kali ini kita akan coba untuk membuat website undangan dengan menggunakan WordPress dan plugin utama adalah Elementor. Jadi di sini berbentuk landing page satu halaman, kemudian ada nama mempelai ya atau nama pengantinnya. Oke, lalu di bawahnya ada section untuk waktu dan acara ya teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada section untuk kirim kado ya. Nah, lalu di section yang terakhir ada section konfirmasi kehadiran ya teman-teman. Hosting adalah tempat untuk menyimpan website kita di internet yang monetisasi hanya sebesar Rp36.000 teman-teman. Dalam video ini kita akan belajar membuat website undangan pernikahan menggunakan WordPress, dan pastinya untuk website yang kita buat kali ini sudah responsif ya, sehingga bisa diakses dari semua device. Halo, tujuan website undangan pernikahan yang kita buat kali ini pastinya untuk menginfokan tentang pernikahan kita kepada orang lain, seperti kapan acara dilaksanakan dan yang lainnya. Dimana dalam video ini kita akan belajar membuat website tersebut dari nol dengan menggunakan beberapa tools seperti WordPress.org, ini gratis, plugin Elementor yang digunakan untuk mendesain halaman ini juga gratis, lalu plugin WP Formlite ini gratis, tema Astra ini gratis, dan yang terakhir adalah hosting dan domain. Nah, ini adalah satu-satunya yang berbayar ya, di mana tujuan dari hosting dan domain adalah untuk mengonlinekan website kita supaya bisa dilihat atau diakses oleh semua orang. Untuk semua tools yang digunakan, teman-teman bisa baca untuk lebih lengkapnya di deskripsi video ya. Dalam pembuatan video ini akan dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap pertama kita akan melakukan pembelian hosting dan domain. Tahap kedua install SSL dan WordPress, ketiga install tema, keempat install plugin, tahap kelima membuat halaman dan settingan dasar website, dan yang terakhir adalah melakukan atau mendesain halaman website. Oke teman-teman semuanya, setelah melihat preview dari website undangan yang akan kita buat, nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Dan nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, nanti teman-teman di sini bisa download aset ya. Atau jika ada pertanyaan bisa klik di sini. Setelah itu nanti teman-teman juga bisa melihat tools apa saja yang akan digunakan ya. Oke, tahap pertama teman-teman, kita akan masuk ke bagian tahap pertama ya, yaitu pembelian hosting. Kita akan menggunakan hosting dari Niaga Hoster. Teman-teman silahkan klik kanan dan buka link di tab baru. Nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan secara singkat apa itu hosting dan domain. Jadi hosting itu adalah sebuah tempat ya teman-teman untuk menyimpan data website kita seperti video, teks, gambar dan yang lainnya, dan juga yang berfungsi untuk mengonlinekan website kita. Sedangkan domain adalah alamat dari website itu sendiri ya teman-teman. Misalnya google.com, pemola.com dan seterusnya. Oke, di sini kita akan pilih yang unlimited hosting. Kalau teman-teman ingin gunakan yang cloud untuk traffic yang lebih tinggi, silahkan ya. Untuk pemula teman-teman bisa klik unlimited hosting. Dan nanti teman-teman silahkan scroll ke bawah untuk melihat pilihan paket ya. Setelah itu nanti teman-teman bisa pelajari setiap fitur, misalnya berapa jumlah pengunjung, kemudian unlimited akun email dan seterusnya, maupun penyimpanan ya. Nah, di sini saya rekomendasikan teman-teman minimal mengambil paket pelajar ya, pelajar ke atas ya. Sebagai contoh saya akan pilih paket personal teman-teman, lalu klik pilih paket. Oke teman-teman, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Silahkan teman-teman ke bagian nomor 2, yaitu pemilihan durasi paket. Minimal teman-teman silahkan pilih 1 tahun untuk mendapatkan gratis domain ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan ya. Misalnya ini sebagai contoh saja, undangan Rahmandi misalnya ya. Kemudian ekstensinya apa? .com misalnya ya. Oke, lalu cek domain teman-teman. Nah, masih tersedia teman-teman untuk domainnya. Teman-teman bisa tambahkan ke chart di sini ya. Oke, sedang proses menambahkan. Oke, domain hosting dan domain berhasil ditambahkan. Silakan teman-teman klik lanjutkan.
Nah, nanti teman-teman silahkan di sini pilih metode pembayaran yang akan digunakan, misalnya Briva atau yang lainnya. Nah, setelah itu di sebelah kanan teman-teman silahkan masukkan kode kupon Pemola untuk mendapatkan potongan harga sebesar 5% ya, Pemola. Lalu teman-teman klik gunakan. Teman-teman bisa lihat ya, sekarang harganya sudah berubah dan kode kupon berhasil diterapkan. Selanjutnya teman-teman bisa klik masuk untuk check out dan klik register. Nah, nanti silakan teman-teman isi data yang diminta oleh Niaga Hoster seperti alamat email aktif, buat password, nama lengkap dan yang lainnya. Isi data yang valid ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman nanti klik daftar sekarang. Setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran dan silahkan teman-teman lakukan pembayaran. Di sini saya secara pribadi tidak akan teruskan ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari Niaga Hoster ya. Nah, nanti teman-teman setelah melakukan pembayaran akan mendapatkan beberapa email. Silakan teman-teman cek email yang disuruh untuk melakukan verifikasi. Nah, teman-teman klik link verifikasi yang dikirim oleh Niaga Hoster ya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk pembelian hosting. Nanti kita akan langsung bertemu di member area dari Niaga Hoster ya. Jangan lupa untuk ke website pemola.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemola.com gratis. Setelah melakukan pembelian hosting dan domain, sekarang silahkan teman-teman login ke member area dari Niaga Hoster dan kita akan melakukan instalasi SSL dan WordPress. Jadi setelah login nanti teman-teman bisa ke bagian cPanel Hosting dan di bagian sini teman-teman klik kelola layanan ya. Oke, ditunggu ya teman-teman, di sini masih loading. Nah, jika sudah terbuka teman-teman bisa scroll ke bawah lalu ke bagian shortcut cPanel teman-teman dan scroll di sini nanti ya teman-teman klik lihat semua fitur atau di refresh dulu ya biar ikonnya tampil di sini atau gambarnya. Oke, di sini sudah tampil ya teman-teman. Silahkan klik di bagian cPanel. Nah, nanti kita akan diarahkan ke cPanelnya. Nah, pertama silahkan teman-teman install SSL. Caranya cari Softaculous di sini ya, Softaculous Apps Installer teman-teman. Oh sorry, kita kembali lagi ya ke sini, bukan Softaculous tapi SSL. Nah ini ya, Let's Encrypt SSL teman-teman. Kemudian teman-teman scroll ke bagian bawah ke bagian issue new certificate. Nah, kalau teman-teman nanti domainnya itu baru ya, baru mendaftar hosting, pasti di sini cuma tampil satu ya. Oke teman-teman, sebagai contoh saya akan pakai subdomain ini ya, invitation.pemolatutorial.com. Kalau teman-teman menggunakan domain utama juga nggak apa-apa ya, misalnya undangan.com dan seterusnya ya, yang teman-teman beli lalu klik issue teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman silakan pilih HTTP 01 dan klik issue. Oke, nanti silakan teman-teman tunggu prosesnya di sini dan tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, di sini instalasi sudah selesai teman-teman, muncul email, muncul notifikasi. Nah, sekarang silakan teman-teman cari di sini Softaculous Apps Installer ya, dimana kita akan lakukan instalasi WordPress. Nah, silakan teman-teman klik install di sini. Oke, lalu teman-teman pastikan pilih HTTPS dan di sini pilih nama domain atau subdomain yang ingin digunakan. Saya akan pakai ini ya teman-teman. Lalu di sini jika ada directory WP atau apapun silahkan teman-teman hapus dan pilih versi WordPress terbaru. Di bagian setting teman-teman bisa masukkan judul situs dan deskripsinya ya. Misalnya undangan pernikahan. Kemudian teman-teman bisa masukkan deskripsinya di sini. Misalnya kita kasih nama deskripsinya undangan nikah Rian dan Dian misalnya ya. Kita isi nama mempelainya. Lalu di bagian admin akun teman-teman ini data untuk login terutama untuk username dan password. Silakan teman-teman masukkan username misalnya nama teman-teman atau apapun ya. Saya sebagai contoh saya akan masukkan akses login misalnya ya. Lalu di bagian password silahkan teman-teman buat password ya.
Kemudian di bagian email, teman-teman bisa menggunakan email yang sudah ada ataupun pakai email Gmail saja ya. Sebagai contoh saya akan pakai ini saja mungkin ya teman-teman. Kemudian di bagian bahasa kita cari Indonesia. Oke, lalu teman-teman scroll ke bawah dan klik install. Saya akan simpan ya teman-teman. Oke, di sini ada database sebelumnya. Nah, biasanya ini kita install ulang saja ya teman-teman. Oke, coba kita install ulang teman-teman, scroll ke bawah. Oke teman-teman, di sini saya ulangi kembali ya. Tadi ada sedikit kendala dan di sini ketika teman-teman sudah klik install, nanti akan muncul progresnya di sini dan silakan ditunggu sampai selesai ya. Nah, di sini sudah selesai teman-teman. Congratulations ya. Dan ketika teman-teman klik link yang ada di bawah, maka akan mengarahkan ke halaman depan website teman-teman. Lalu kalau klik link yang kedua akan mengarahkan ke dashboard website ya. Oke, seperti ini ya jadinya teman-teman. Nah, sekarang untuk member area Niaga Hoster, cPanel dan yang lainnya silahkan teman-teman close. Sisakan website pemula, dashboard web dan halaman depan website. Kita kembali ke dashboard ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi tema ya. Jadi silahkan teman-teman kembali ke website pemula. Nah, nanti di sini teman-teman masuk ke langkah ketiga yaitu install tema ya. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, nanti akan diarahkan ke tema yang kita gunakan. Teman-teman bisa klik download ya. Kita di sini menggunakan tema Astra. Teman-teman tunggu sampai selesai untuk proses downloadnya. Sambil menunggu kita bisa ke bagian dashboard website teman-teman. Lalu ke bagian tampilan dan ke bagian tema ya di sini. Nah, teman-teman klik tambah baru, lalu klik unggah tema. Oke, silahkan ini ditunggu dulu ya teman-teman sampai selesai terdownload. Di sini sudah selesai teman-teman. Nah, tinggal kita tarik filenya ke sini ya, file temanya. Lalu teman-teman klik install sekarang. Ini bisa kita close ya. Ini teman-teman hapus ya atau di close. Nah, di sini masih proses instalasi temanya ya. Oke, teman-teman bisa langsung klik aktifkan di sini. Oke, klik aktifkan ya. Oke, sekarang tema sudah aktif. Kalau teman-teman refresh di halaman depan websitenya, tampilannya maka seperti ini ya. Kita kembali lagi ke dashboard website teman-teman. Berikutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi plugin. Jadi teman-teman kembali ke website pemula. Nah, di sini ada plugin Elementor dan WP Form ya. Teman-teman silahkan klik di sini di bagian plugin Elementor. Oke, teman-teman bisa klik download. Nah, seperti ini. Kita close ya. Lalu satu lagi yaitu plugin WP Form, klik di sini. Lalu teman-teman bisa download. Oke, teman-teman tunggu sampai selesai. Di sini kita close ya teman-teman. Nah, kita kembali ke dashboard website. Sambil menunggu teman-teman bisa ke bagian plugin dan tambah baru. Di sini kita klik unggah plugin teman-teman. Nah, kita upload dulu yang Elementor teman-teman ke sini ya. Lalu teman-teman bisa klik install sekarang. Lalu klik aktifkan plugin ya. Oke, silahkan klik tambah baru lagi teman-teman. Di sini kita unggah plugin. Nah, sekarang yang WP Form ya, teman-teman tarik ke sini dan klik install sekarang. Ini kita close ya. Lalu klik aktifkan plugin ya. Oke, sampai di sini sudah berhasil teman-teman untuk melakukan instalasi plugin ya. Oke teman-teman semuanya, website pemula ini sudah selesai ya. Jadi kalau teman-teman mau download aset silahkan klik di sini, pertanyaan ataupun yang lainnya ya. Teman-teman bisa baca di sini. Nah, di sini kita akan close. Sekarang kita akan membuat halaman teman-teman. Silahkan klik laman dan tambah baru. Kita close di sini teman-teman. Nah, kita kasih nama mungkin namanya kita buat misalnya halaman home ya teman-teman. Oke. Lalu teman-teman bisa klik terbitkan di sini ya. Oke, sudah terbit. Nah, teman-teman kembali. Jadi untuk halaman undangan ini satu saja ya teman-teman. Karena nanti bentuknya landing page ya, yaitu satu halaman penuh. Tidak ada halaman lainnya. Oke, sekarang teman-teman bisa atur ke bagian pengaturan dan permaling teman-teman. Kita setting dulu permalingnya jadi nama tulisan ya atau post name. Lalu simpan perubahan teman-teman. Lalu sekarang ke pengaturan membaca teman-teman di sini.
Nah, kita pilih laman statis teman-teman. Beranda ini kita pilih home, halaman yang kita buat tadi, lalu simpan perubahan. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke bagian tampilan dan menu. Kita akan buat navigasinya dulu ya teman-teman, atau struktur menunya. Kita buat misalnya namanya menu utama, lalu teman-teman bisa pilih di sini menu utama ya. Oke, atau menu of canvas juga bisa ya. Lalu klik buat menu teman-teman. Oke, sampai di sini sudah selesai. Sekarang kalau teman-teman refresh, seharusnya post ini sudah hilang ya, tidak ada di sininya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke tahap desain ya. Jadi silahkan teman-teman kembali ke dashboard website, lalu ke bagian laman dan semua halaman ya. Nah, di sini kita akan mulai desain halaman home kita teman-teman. Oke, silahkan klik sunting. Lalu teman-teman klik sunting dengan Elementor di sini ya. Ini teman-teman bisa close saja. Oke, klik paham. Nah, sekarang teman-teman close yang ini. Oke, sekarang teman-teman bisa buat satu section di sini. Oke, pilih satu kolom ya. Nah, kemudian teman-teman bisa ke bagian tinggi. Kita pilih, saya akan pilih sesuai layar ya. Nah, seperti ini. Lalu ke gaya teman-teman. Oke. Di sini kita ke bagian jenis latar, pilih klasik teman-teman. Saya akan gunakan gambar dan unggah berkas, lalu klik pilih berkas. Oke teman-teman, sebagai contoh saya mungkin akan upload foto yang ini ya. Klik dan klik open. Lalu klik pilih ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita atur posisinya di sini, displaynya jadi cover atau sampul teman-teman. Nah, biar seperti ini. Ulangi, jangan ulangi. Dan kemudian lampirannya kita biarkan asli. Posisinya adalah terpusat. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita ke pelapis latar teman-teman. Kita akan kasih pelapis latar atau background overlay klasik, dan di sini kita akan masukkan warna hitam. Kemudian kita tambah tingkat transparasinya ya. Mungkin jadi 0,56 mungkin ya. Nanti teman-teman sesuaikan sendiri. Oke teman-teman, berikutnya kita akan masukkan teks ini ya, mempelai di sini. Jadi teman-teman klik di sini, lalu cari tag heading ke sini. Oke, lalu teman-teman masukkan namanya di sini, misalnya Rian dan Dian, contohnya ya. Oke, Rian dan Dian. Lalu teman-teman bisa ke gaya. Nah, di sini warna teksnya kita pilih putih teman-teman. Penulisan kita atur teman-teman untuk jenis font dan ukuran font. Ke family font, di sini kita cari, saya akan cari font ini ya, Sofadi One. Oke, seperti ini. Dan size-nya 77 teman-teman. Lalu ketebalannya mungkin 500 ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita ke konten teman-teman. Nah, kita atur perataannya jadi rata tengah. Kita perbarui dulu teman-teman. Nah, sekarang kita akan sembunyikan bagian header ini ya teman-teman, biar dia jadi landing page full satu halaman. Caranya ke bagian pengaturan teman-teman dan tata letak halaman. Tata letak halaman kita pilih Canvas Elementor. Oke, di sini masih merefresh teman-teman. Oke, coba kita klik kembali. Oh sorry, Canvas Elementor ya. Tadi salah klik saya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya, full. Oke, teman-teman silahkan perbarui. Kemudian coba di refresh teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi untuk section hero-nya seperti ini ya. Untuk desain undangan. Kembali lagi ke Elementor teman-teman, ke page builder. Nah, sekarang kita akan tambahkan section untuk kedua mempelai. Klik di sini teman-teman, lalu pilih satu section atau satu kolom maksudnya. Nah, kemudian teman-teman bisa kelanjutan. Oke, di sini marginnya kita buat persen. Kita masukkan 6 teman-teman. Jadi margin atas dan bawahnya 6%. Kemudian kita matikan link padding. Di sini kita buat persen. Margin padding atas 4% dan bawahnya 4%. Oke. Lalu silakan teman-teman masukkan teks ya ke sini, cari tajuk namanya. Nah, teman-teman ganti teksnya jadi kedua mempelai.
Lalu atur stylenya ke bagian tengah, gaya, dan di sini kita ubah warna hitam teman-teman. Teksnya, penulisannya kita pilih di sini jadi Sofadi One ya. Nah seperti ini. Lalu teman-teman bisa atur size-nya di sini jadi 25 dan ketebalannya 400. Ini kenapa nggak berubah ya jenis fontnya ya? Kita perbarui dulu teman-teman, coba. Kalau kita refresh di halaman home, nah seperti ini ya. Oh berarti ini page buildernya saja teman-teman. Nanti silahkan di refresh ya. Oke, kita lihat sekarang sudah seperti ini. Nah sekarang teman-teman ke bagian dasar, ke bagian widget dulu ya. Masukkan bagian dalam atau intersection, masukkan ke sini teman-teman. Oke, lalu di sini kolomnya saya buat 590 lebarnya misalnya. Nah kemudian teman-teman cari di sini namanya image box ya, kotak gambar yang ini. Teman-teman pilih berkas, lalu unggah berkas dan pilih berkas ya. Oke, sebagai contoh kita gunakan gambar ini teman-teman. Lalu klik open, pilih. Nah, di sini teman-teman kita ubah judulnya, misalnya ini untuk nama mempelai pria misalnya, dan di sini kita ketikkan deskripsinya mempelai pria. Oke, lalu ke bagian ini image box kan teman-teman. Di sini oke, ukuran gambarnya kita ubah teman-teman jadi khusus dan kita atur 150, terapkan ya. Oke, seperti ini. Nah, silakan teman-teman ke bagian gaya sekarang. Spasinya di sini kita buat 25. Lalu width-nya teman-teman kita buat full. Oke. Lalu border radiusnya kita buat 100%. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Berikutnya ke bagian konten teman-teman. Nah, kita ubah yang pertama untuk judul atau untuk nama mempelainya ya. Oke, di sini kita ubah size warna fontnya di sini ya. Jadi hitam, dan penulisan kita cari di sini Sofadi One. Size-nya 22. Oke. Lalu untuk deskripsinya kita ubah jenis fontnya saja. Di sini jadi Poppins. Oke, nah sekarang tinggal teman-teman copy ini, klik kanan salin, klik kanan dan tempel atau paste di sini. Kita klik di sini. Nanti teman-teman silahkan ganti gambarnya, dan di sini saya akan ubah jadi Dian misalnya. Lalu deskripsinya mempelai wanita. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti tinggal teman-teman klik perbarui. Dan selanjutnya teman-teman kita bisa tambahkan satu section lagi di sini. Lalu pilih satu kolom. Nah, kemudian teman-teman bisa kelanjutan, dan di sini marginnya kita buat persen teman-teman. Saya buat 6%. Lalu paddingnya kita nonaktifkan dan kita buat persen lagi. Padding atas 5% dan bawahnya 5. Oke teman-teman, nah sekarang kita bisa atur dulu untuk backgroundnya. Jadi silahkan teman-teman ke bagian style di sini, gaya ya. Lalu klasik dan pilih warna yang diinginkan. Saya akan masukkan seperti ini. Nah berikutnya teman-teman bisa tambahkan teks heading ya di sini. Oke, kita kembali ke widget, masukkan tajuk. Nah teman-teman ganti di sini jadi waktu dan acara ya. Jadi di sini nanti untuk resepsi ataupun akad nikahnya ya. Oke, tengah. Maksudnya perataannya rata tengah teman-teman. Lalu ke bagian gaya, warna teks hitam, lalu penulisan di sini kita gunakan Poppins teman-teman. Dan size-nya 20, lalu ketebalannya 300. Klik perbarui. Lalu di sini kita tambahkan inner section teman-teman di dalamnya. Silakan kembali ke widget, masukkan bagian dalam atau inner section. Nah, yang sebelah kiri teman-teman kita klik dan masukkan gambar atau image. Pilih gambar dan unggah berkas, lalu pilih berkas teman-teman. Nah, saya akan gunakan gambar ini, lalu klik open. Oke, lalu teman-teman klik pilih. Nah, di sini kita ke gaya teman-teman. Kita atur border radiusnya jadi 5 ya di sini. Oke.
Lalu yang sebelah kanan teman-teman kita klik dan kita cari di sini namanya icon list. Yang ini ya. Nah, di sini nanti kita bisa ganti teman-teman, misalnya tanggal akad nikah ataupun alamat dan yang lainnya ya. Oke, kita kembali ke widget teman-teman. Silakan masukkan tajuk atau heading. Nah, di sini kita ganti teksnya jadi akad nikah. Oke, lalu ke gaya teman-teman. Nah, warna teksnya silakan pilih hitam. Lalu di sini penulisannya kita cari lagi Sofadi ya. Oke, lalu size-nya teman-teman bisa sesuaikan, mungkin 15. Oh, terlalu kecil ya. Oke, mungkin ini ya. Mungkin 25 dan ketebalannya 500. Oke, lalu yang di bawahnya teman-teman klik dan di sini kita ganti yang pertama jadi icon kalender teman-teman, misalnya ini ya. Lalu sisipkan. Nah, teman-teman ganti nih teksnya. Misalnya 21 Juni 2023. Oke. Lalu yang kedua kita ubah di sini jadi icon Google Map. Ini ya. Oke, teman-teman ganti di sini jadi alamat teman-teman. Misalnya Jalan Raya Tebet, Jakarta Selatan. Oke, kita close. Lalu yang ketiga teman-teman ganti di sini jadi waktu ya, mungkin pakai clock atau jam, lalu sisipkan. Nah, di sini kita ganti teman-teman, akadnya itu jam 9.00 sampai 11.00 WIB misalnya ya. Oke, nah sekarang teman-teman ke bagian gaya. Di sini kita atur ikonnya. Warnanya ya, warnanya kita pilih seperti ini misalnya. Lalu size-nya kita perbesar teman-teman. Oke, lalu ke bagian teks teman-teman. Di sini kita ubah jenis fontnya jadi Poppins. Nah, seperti ini ya. Size-nya mungkin kita buat 15. Kemudian teman-teman kita bisa ke daftar. Nah, di sini kita kasih jarak ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang teman-teman mungkin bisa atur margin kolomnya. Di sini kita klik teman-teman. Lalu kelanjutan dan buat persen. Kita matikan linknya. Margin atas 4% seperti ini. Lalu margin kiri 3%. Oke, seperti ini ya. Sekarang teman-teman duplikat section ini, inner sectionnya, klik kanan dan gandakan. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa ubah posisinya ya. Ubah posisi kolom. Jadi seperti ini ya, kolom ini tarik ke sini. Nah, oke, kita klik sectionnya teman-teman, inner sectionnya, lalu kelanjutan dan di sini kita matikan link margin. Kita buat persen, margin atas 4% misalnya ya. Nah, sekarang yang di sini teman-teman ganti jadi resepsi. Nah, resepsi ya. Oke, misalnya resepsinya berada di hari yang sama. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa ubah untuk jamnya ya, jamnya mungkin jam berapa ya, mungkin jam 12 mulainya ya, sampai 11 atau sampai selesai gitu ya. Nah, seperti ini saja teman-teman, nanti silakan juga ganti gambarnya ya. Oke, kita perbarui teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat section untuk kirim kado ya teman-teman. Kalau kita lihat di contoh website, jadi mungkin kita akan tampilkan di sini nanti nomor rekening ya teman-teman. Oke, kita langsung klik tambah section baru teman-teman, lalu pilih satu kolom. Nah, di sini lebarnya kita buat 700 teman-teman ya, biar seperti ini ya. Oke, lalu silakan teman-teman ke bagian klik tanda plus di sini. Nah, kita masukkan tajuk teman-teman. Yang pertama kita kasih nama di sini jadi kirim kado. Oke, lalu pilih rata tengah teman-teman. Ke gaya di sini warna teksnya hitam. Penulisan teman-teman kita ubah di sini jadi Sofadi One ya. Oke. Lalu size-nya mungkin 25 dan ketebalannya 400. Nah, seperti ini ya. Oke teman-teman, berikutnya kita bisa tambahkan di bawahnya ini ada nomor rekening kita. Jadi kita ke tajuk lagi. Kita ganti teman-teman di sini jadi misalnya BCA. Ini nomor rekening asal ya teman-teman.
atas nama, misalnya atas nama John Doe. Oke, lalu OVO misalnya seperti ini ya. Oke, lalu pilih rata tengah teman-teman. Nah, di sini kita ke gaya, warna teks kita pilih hitam teman-teman. Dan di sini penulisan kita pilih jadi Poppins. Oke, lalu size-nya mungkin 15. Oh, terlalu kecil ya teman-teman. Coba kita atur dulu ketebalannya jadi 400. Dan size-nya kita perbesar teman-teman. Nah, size-nya misalnya 30 ya. Saya buat 30 atau 2 ya, 30 nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman, berikutnya di bawahnya ada button konfirmasi ya. Jadi kembali ke sini. Nah, teman-teman masukkan tombol atau button. Oke, nah di sini kita ubah jadi konfirmasi. Oke, lalu pilih linknya nanti ya. Linknya teman-teman bisa inputkan link WhatsApp teman-teman ya. Jadi mereka nanti setelah melakukan pembayaran mungkin bisa konfirmasi melalui WhatsApp ini ya. Nah, di sini nanti linknya teman-teman tambahkan sendiri. Saya ke bagian gaya teman-teman, dan di sini kita ubah fontnya kembali jadi Poppins teman-teman. Oke, lalu size-nya 15. Dan warnanya di sini warna buttonnya hitam. Radius batasnya kita nonaktifkan. Nah, jadi seperti ini ya. Berikutnya teman-teman kita bisa atur untuk, mungkin kita akan kasih box shadow ya untuk kolomnya ini, jadi ke sini. Nah, ke gaya teman-teman, di sini kita atur batas, lalu kita kasih box shadow di sini ya. Oke, teman-teman silakan atur box shadow-nya warnanya ya sesuai keinginan. Saya akan buat seperti ini ya. Oke. Lalu di sini keburamannya jadi 18. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Berikutnya mungkin kita akan kasih padding teman-teman. Jadi kita masuk ke lanjutan. Nah, di sini kita buat persen. Kita nonaktifkan teman-teman linknya. Margin bawah, margin atas kita buat 9% dan bawah 9% juga ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu klik perbarui. Oke, kalau teman-teman refresh di home-nya, di halaman website kita scroll. Nah, nanti seperti ini ya teman-teman, sudah tampil semua. Oke, kita kembali lagi ke page builder-nya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan masuk ke tahap akhir ya untuk pembuatan website undangan. Jadi di sini kita akan membuat form ya teman-teman. Nah, form nanti ini yaitu form kehadiran, dan nanti ketika pengunjung klik submit atau tamu undangan ya klik submit, nanti datanya akan masuk ke email. Jadi konfirmasi kehadiran ini ya seperti menginfokan apakah mereka bisa hadir atau tidaknya, atau masih ragu-ragu, seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi di sini silahkan kembali ke dashboard ya. Klik kanan di bagian dashboard teman-teman. Nah, kita akan buat formnya terlebih dahulu dengan menggunakan WP Form. Silahkan teman-teman ke bagian Add New di sini di WP Form ya. Kita belum membuat teman-teman. Klik Let's Go ya. Lalu di sini klik Done, dan di sini kita close. Oke, kita kasih nama di sini form kehadiran misalnya ya. Kehadiran. Lalu kita pilih yang simple kontak form teman-teman ya. Klik use template atau gunakan template ya. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, sekarang di sini kita ubah. Ini form defaultnya ya teman-teman. Sekarang kita ubah di sini jadi nama labelnya, dan formatnya kita pilih simple. Jadi hanya nama ya. Lalu ke advance, maksudnya nggak ada nama belakang. Field size-nya kita pilih large. Jadi biar full ya. Email sama teman-teman, kita klik, dan ke advance field size-nya large. Kemudian kita tambahkan dulu, oh ya, yang pesan ini ya teman-teman, ucapan doa ini kita klik, maksudnya yang komen. Nah, di sini kita ganti mungkin jadi ucapan dan doa ya. Nah, seperti itu teman-teman, ucapan dan doa. Lalu di sini harus diisi juga ya, misalnya jadi muncul tanda bintangnya ini. Kemudian kita tambahkan satu form teman-teman, silahkan klik add field, dan di sini kita akan gunakan yang drop down ya.
Oke. Nah, seperti ini. Kita tarik ke atas teman-teman di bawah email. Nah, di sini kita klik. Lalu labelnya kita ganti jadi konfirmasi kehadiran. Oke, lalu first choice-nya di sini kita ubah jadi hadir. Oke, lalu tidak hadir, dan yang ketiga jadi masih ragu. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, lalu di sini wajib diisi ya. Nah, sekarang kita pilih ke advance teman-teman. Field size-nya pilih large. Oke. Nah, sekarang di bagian submit teman-teman, kalau mau diubah buttonnya silahkan di sini. Nah, nanti kita ubah teksnya jadi kirim misalnya. Kirim. Lalu sendingnya mengirim. Oke, lalu di bagian notifikasi teman-teman, saya akan biarkan default, dan di sini ke bagian konfirmasi juga mungkin kita biarkan default juga ya. Oke, lalu save teman-teman. Sambil menunggu kita coba ke bagian field. Nah, ini ya, ada nama, email, konfirmasi kehadiran, dan doa. Coba save kembali. Oke, sudah tersimpan ya. Close teman-teman. Nah, di sini kita coba ke bagian all form teman-teman. Nah, sudah ada satu form ya. Oke, sekarang teman-teman bisa ke home di sini ya. Silakan di refresh. Maksudnya ke page builder, silakan teman-teman refresh. Kemudian kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan satu section. Oke, lalu kita ke gaya. Warnanya kita pilih seperti ini backgroundnya. Lalu kelanjutan teman-teman. Kita matikan linknya. Margin kita buat persen ya. Link marginnya. Margin atas 6% dan kita buat di sini padding. Kita nonaktifkan lalu buat persen. Padding atas 5 dan padding bawah 5. Oke, lalu berikutnya teman-teman kita bisa di sini kita ke widget dan cari namanya form. Ini ya, WP form teman-teman, tarik ke sini. Lalu cari formnya namanya form kehadiran yang kita buat tadi. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, lalu perbarui. Oke, kalau teman-teman refresh. Oke, coba kita lihat teman-teman dari atas seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini saja teman-teman untuk website undangan yang kita buat kali ini ya. Oh ya, button ini mungkin teman-teman bisa hidden, sembunyikan. Caranya teman-teman ke dashboard website, lalu ke bagian tampilan dan ke bagian sesuaikan teman-teman. Ini default dari tema Astra-nya ya teman-teman. Lalu ke bagian global. Nah, di sini ada gulir ke atas ya. Nah, kita disable teman-teman ya. Lalu terbitkan. Oke, kita close dan kita refresh kembali. Nah, sekarang buttonnya di sini sudah hilang ya, button ke atasnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini saja untuk materi kali ini dan semoga bisa teman-teman ikuti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu Pak? Waalaikumsalam. Om, mau tanya ada kursus online-nya nggak? Supaya tanya jawabnya bisa cepet aja gitu Om. Terus ada materi web yang lain juga, jadi bukan hanya materi ini aja. Baik, ada Pak, silahkan ke sebelah sini, namanya kursus wp.id, atau bisa klik link di bawah ya Pak. Oke, terima kasih Om. Ya, mari. Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu Bapak? Waalaikumsalam. Mas, mau tanya, kalau jasa web ada juga? Kadang pas ikutin tutorial mentok terus. Itu juga harus luangin waktu buat belajar. Waktu saya nggak banyak Mas, jadi mau terima beres aja. Ada? Baik, ada Pak. Silahkan ke sebelah sini, namanya jasawp.id, atau bisa klik link di bawah ya Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Oke, siap. Belajar web gratis di pemola.com, materi yang lebih dalam dan tersedia dukungan di kursus wp.id. Terima beres website di jasawp.id. Nggak ada alasan nggak punya website.